Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Baik, Ustazah. Alhamdulillah. Sehat, Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya sudah sehat. Baik, sekarang Ustazah mau tanya terlebih dahulu. Siapa hari ini yang tidak masuk? Ada satu yang nggak masuk, Bu. Siapa, Bu? Mbak Luciana sedang sakit. Oh, Mbak Luciana. Oke, semoga kita doain ya. Semoga lekas sembuh. Mbak Luciana, tolong dipimpin doanya. Siap, Bu. Teman-teman, sikap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan doa kita dapat berjalan dengan lancar untuk pelajaran pada hari ini. Oke, teman-teman, sebelum Ustazah melanjutkan lagi nih, Ustazah mau tanya terlebih dahulu. Nah, ada yang tahu tentang Asmaul Husna, teman-teman? Nama-nama baik Allah, Bu. Nama-nama Allah yang agung, Selain Bu. itu ada lagi. Nama-nama Allah yang agung, Bu. Oke, nama-nama yang agung. Mengapa kita harus belajar Asmaul Husna? Ada yang tahu? Tidak tahu. Belum tahu. Berarti hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna, teman-teman. Nah, di sini nanti untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama itu adalah ini ya, kalian nanti agar bisa menjelaskan tentang Asmaul Husna ada 5 yang harus kita pelajari pada hari ini. Yang pertama itu tentang Al-Qawiyyu, kemudian Al-Qayyum, kemudian ada Al-Muhyi, Al-Mumit, dan juga Al-Ba'is. Itu. Nah, selain menjelaskan, nanti juga diharapkan bisa meneladani dan juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya teman-teman, sudah siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Jika sudah siap, tolong teman-teman siapkan kertas sama pensil atau ballpoint. Nah, nanti Ustaz akan memberikan pertanyaan, mohon untuk kalian jawab di kertas tersebut ya. Ya, Us. Ya, Us. Nah, pertanyaannya cukup satu saja. Tuh, pertanyaannya yaitu tuliskan kegiatan apa yang kalian paling sukai. Sudah. Sudah, Us. Jika sudah, mohon untuk Mas Fajar dikumpulkan. Nah, ini teman-teman, di sini nanti kita akan belajar Asmaul Husna. Nah, ada 5, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is. Itu ya teman-teman. Nah, di sini nanti teman-teman sebelum Ustazah melanjutkan ke materinya, ini nanti Ustazah akan putarkan sebuah video. Nanti mohon untuk dicermati dan Ustazah akan bagikan lembar kerjanya. Mohon nanti setelah menonton videonya itu kalian menuliskan atau mengerjakan sesuai dengan lembar kerja ya. Ya, Us. Nah, Ustazah cukupkan saja. Nah, di sini teman-teman, Ustazah akan membagi 3 kelompok terlebih dahulu ya. Nah, untuk LKPD-nya, lembar kerjanya tadi yang udah dikerjakan nanti dikumpulkan pas di akhir pembelajaran saja. Nanti Ustazah akan koreksi gitu. Nah, kemudian untuk kelompok 1, nanti Ustazah bagi kelompok 1 itu ada Pak Fajar, Mas Fajar sama Mbak Farida. Untuk ketuanya nanti sebagai yang mempresentasikan ya, itu ada Mas Fajar. Kemudian
kelompok yang kedua itu Mbak Melina sama Mbak Dama. Untuk ketuanya nanti Mbak Melina. Nah, untuk kelompok 3 itu Mbak Fatika sama Mbak Isnaini. Nah, di sini nanti yang jadi ketuanya itu Mbak Fatika. Kemudian untuk kelompok 1 itu tugasnya membuat lagu atau tepuk Asmaul Husna yang sudah kita pelajari hari ini tadi. Kelompok yang kedua itu membuat peta konsep. Ya, Mbak Melina? Ya, Bu. Oke, kemudian yang ketiga itu Mbak Fatika sama Mbak Isna ini nanti mendiskusikan dan merangkum informasi yang Ustazah jelasin. Kayak gitu. Ya, Bisa Bu. dipahami Mbak Fatika? Iya, bisa, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, monggo berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Ustazah kasih waktu sekitar 10 menit untuk berdiskusi. Oke, sudah? Sudah selesai diskusinya, teman-teman? Sudah, Us. Sudah. Sudah, Jika sudah, monggo minta tolong dipresentasikan untuk pertama itu Mas Fajar, kelompok 1. Ya, Us. Kami kelompok 1 ini membuat tepuk Asmaul Husna, Us. Oke, monggo, Mas. Tapi kalau kurang bagus, nggak apa-apa ya, Us ya. Nggak apa-apa, namanya juga belajar. Yuk. Ya, Us, ya, Us. Tepuk Asmaul Husna. Al-Qawi, Maha Kuat. Al-Qayyum, berdiri sendiri. Al-Muhyi, memberi kehidupan. Al-Mumit, Maha mematikan. Al-Ba'is, Maha membangkitkan. Hore. Oke, tepuk tangan buat kelompoknya Mas Fajar. Kelompok yang kedua. Oh, sebelum itu, ada yang ingin menanggapi dari kelompok 1? Kelompok 2, kelompok 3, ada yang mau menanggapi? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kita lanjut untuk kelompok kedua. Monggo, Mbak. Siapa tadi? Mbak Melina. Ya, Bu. Tentang apa tadi, Mbak Melina? Ya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu membuat peta konsep tentang Asmaul Husna. Ini, Bu, ini hasil peta konsep dari kelompok 2. Nah, ini ada peta konsep Asmaul Husna, yaitu Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik. Ada 5 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Qawiyu, artinya maha kuat. Kemudian yang kedua, Al-Qayyum, artinya maha berdiri sendiri. Kemudian yang ketiga, Al-Muhyi, yaitu Allah maha pemberi kehidupan. Yang keempat, Al-Mumit, itu artinya maha mematikan. Dan yang kelima, Al-Ba'id, artinya maha membangkitkan. Ini, Bu, gambar peta konsep dari kelompok 2. Oke, terima kasih Mbak Melina. Tepuk tangan dulu dong dari ini buat kelompoknya Mbak Melina. Oke. Sekarang ada yang mau menanggapi dari kelompok 1 sama kelompok 3 terkait apa hasil diskusi dari kelompok 2? Tidak, Bu. Sudah bagus, Bu. Oke, jika tidak ada kelompok ketiga, monggo Mbak Fatika. Ya, Bu, saya mau menyampaikan hasil diskusi kelompok 3. Tadi tugasnya menulis rangkuman hasil penjelasan tentang Asmaul Husna ya. Yang pertama, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Yang kedua, Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Yang ketiga, Asmaul Husna Al-Qawi artinya Allah Maha Kuat. Cara meneladaninya yaitu sahabat dalam menghadapi cobaan, Bu. Yang keempat, Asmaul Husna Al-Qayyum artinya Allah Maha berdiri sendiri. Salah satu cara meneladaninya yaitu dengan rajin belajar. Yang kelima, Asmaul Husna Al-Muhyi artinya Allah Maha memberi kehidupan, Bu. Salah satu cara meneladaninya yaitu
dengan rajin beribadah, Bu. Yang keenam, Asmaul Husna Al-Mumit, artinya Allah Maha Mematikan, yaitu cara meneladaninya dengan berbuat baik di mana dan kapan saja. Yang terakhir, Bu, Asmaul Husna Al-Ba'is, artinya Allah Maha Membangkitkan. Cara meneladaninya dengan percaya bahwa pada hari kiamat semua makhluk yang meninggal dunia akan dibangkitkan. Begitu, Bu. Oke, terima kasih buat kelompoknya Mbak Fatika. Kita beri tepuk tangan juga ya buat kelompoknya Mbak Fatika. Oke, sekarang teman-teman. Nah, benar ya, tadi yang disampaikan dari hasil diskusi itu tadi, di sini Ustazah akan menyampaikan sedikit mengenai Al-Qawiyu. Nah, di sini teman-teman, Al-Qawiyu itu benar yang disampaikan tadi, yaitu maha kuat. Maksudnya di sini adalah Allah itu zat yang paling kuat, teman-teman. Nah, cara meladaninya itu salah satunya itu dengan sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Tuh. Nah, kemudian untuk Al-Qayyum. Al-Qayyum tadi dari ketiga kelompok itu sudah menyebutkan sama semuanya. Itu maha berdiri sendiri, di mana Allah itu zat yang tidak memerlukan bantuan dari makhluknya, tapi makhluknya itu sangat membutuhkan bantuan dari Allah. Nah, cara menadani Al-Qayyum itu salah satunya dengan rajin belajar, teman-teman, dan juga menabung. Nah, di sini kalau kita ingin pinter, ingin cerdas, ingin sukses, monggo mari kita rajin belajar. Kemudian untuk Al-Muhyi. Al-Muhyi itu adalah yang memberi kehidupan, teman-teman. Nah, cara meneladaninya itu dengan cara beribadah. Nah, beribadah di sini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh beribadah ke selain Allah. Itu. Kemudian belajar, kemudian berdoa dan juga berusaha. Kemudian untuk Al-Mumit, teman-teman. Nah, di sini Al-Mumit itu yang maha mematikan. Nah, kematian seseorang itu sudah ditentukan. Selain kematian itu juga ada rezeki, kemudian ada jodoh, itu juga sudah ditentukan oleh Allah. Cara meneladani Al-Mumit itu salah satunya tentang ini, menjauhi semua larangan Allah dan selalu mengingat Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan terakhir teman-teman, ini tentang Al-Ba'is, yang dimana Al-Ba'is itu artinya membangkitkan. Allah itu akan membangkitkan makhluknya yang sudah meninggal dunia dari kubur ketika hari kiamat. Cara meladaninya yaitu kita itu harus percaya bahwa ketika hari kiamat nanti itu semua makhluk itu akan dibangkitkan, teman-teman. Nah, nanti akan dikumpulkan di suatu tempat, di satu tempat yang sangat luas, gitu ya. Kemudian berikutnya itu, udah ya teman-teman, ada 5 Asmaul Husna yang kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelum Ustazah ucapkan terima kasih nih teman-teman. Nah, Ustazah mau bertanya terlebih dahulu. Tuh, apakah sudah paham semuanya untuk pembelajaran pada hari ini tentang Asmaul Husna? Saya sudah, Bu. Sudah, Gus. Oke, sudah. Alhamdulillah. Kemudian perasaannya kalian nih, teman-teman semuanya, pembelajaran Asmaul Husna pada hari ini itu seperti apa? Mulai dari Mas Fajar. Gimana Mas Fajar perasaannya? Kalau saya senang, Gus, karena bisa mengetahui sifat-sifatnya Allah. Oke, itu dari Mas Fajar. Kalau dari Mbak Farida? Senang, Us. Oke, kalau dari Mbak Melina? Tambah semangat, Bu. Oke, kemudian dari Mbak Fatika. Saya senang dan tambah semangat, Ustazah. Oke, alhamdulillah semuanya udah senang, semangat. Nah, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, kemudian Us. salam.
Nah, kemudian menurut Bu Melina, kegiatan apa yang bisa kita terapkan nih Bu Melina dalam kehidupan sehari-hari tadi? Kita harus belajar yang rajin, Bu, dan menjadi orang yang lebih sabar lagi, Pus. Oke, itu ya teman-teman. Jadi kita diharapkan menjadi orang yang lebih sabar dan juga rajin belajar. Itu salah satunya. Kemudian teman-teman, minta tolong untuk bukunya dibuka nggih. Kita Ya, Us. Ustazah minta tolong kalian mengerjakan soal halaman 30 dan juga 31. Nanti yang yang dikerjakan hanya pilihan gandanya saja. Oke, boleh tanya. Ya, Bu. Pripun, Bu? Boleh mengerjakan sama temannya mboten ya? Boleh, Bu. Monggo. Oke, Boleh, Mbak. Maaf. Terima kasih, Us. Boleh, Mbak. Monggo. Kemudian, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah, ada, Us. Ya, Oke, Us. jika tidak ada. Nah, ini kalian mesti nunggu Ustazah bilang terima kasih kan? Tapi belum, tunggu dulu, sabar. Nah, ini teman-teman. Nah, ini simpulannya. Siapa yang mau mengutarakan pendapatnya terkait kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Ada yang ingin menyampaikan? Saya Us. Oke. Yuk, Mas Fajar, monggo. Ya Us. Untuk kesimpulan pelajaran hari ini tentang Asmaul Husna, yaitu Asmaul Husna itu artinya nama-nama baik Allah, Us. Itu jumlahnya ada 99. Nah, salah satunya ada Al-Qawi, artinya Allah Maha Kuat, Us. Oke, selain Mas Fajar, ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya, menyimpulkan pembelajaran pada hari Bu. ini? Ya, monggo Mbak Melina. Asmaul Husna Al-Qayyum itu artinya maha berdiri sendiri, Bu. Al-Muhyi maha memberi kehidupan, kemudian Al-Mumit maha mematikan, dan Al-Ba'is maha membangkitkan, Us. Oke, terima kasih buat Mas Fajar dan Mbak Melina. Nah, itu tadi ya teman-teman kesimpulannya. Jadi, Asmaul Husna itu artinya nama-nama baik Allah atau nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya itu ada 99 dan ada 5 Asmaul Husna yang kita pelajari pada hari ini yang sudah disampaikan tadi dari beberapa teman kalian. Oke, kemudian ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Tidak ada, Tidak, Bu. Us. Oke, jika tidak ada, nanti semoga ketika pas ujian teman-teman, bentar lagi kan mau ujian harian nih. Semoga nanti bisa mengerjakan semuanya. Allahumma Amin. Oke, tadi teman-teman untuk LKPD-nya sudah dikumpulkan semuanya, Ustazah? Sudah, Us. Sudah. Oke, sudah. Terima kasih. Untuk minggu depan nih teman-teman, kita akan ke ke materi berikutnya. Kan UH dulu nih, ulangan harian dulu. Habis itu nanti kita akan melanjutkan materi berikutnya yaitu bab zakat. Monggo selain kalian belajar untuk UH-nya, sini Ustazah berpesan, kita sebagai manusia itu ketika mendapatkan masalah ataupun cobaan, kita diminta buat sabar. Kemudian tetap semangat dan juga berusaha untuk menyelesaikan masalahnya dan jangan lupa teman-teman, kita harus berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Nah, ini kata-kata yang kalian tunggu-tunggu nih. Oke, ya. Cukup sekian teman-teman dari Ustazah yang Ustazah sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, cukup sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.